Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Yunita dengan NIM 2414040004. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif sosial. Apa sih itu teori kognitif sosial? Nah, teori kognitif sosial yaitu teori belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses berpikir internal yang digunakan dalam upaya untuk memahami dunia eksternal melalui hasil pengamatan dan hubungan antara lingkungan, perilaku, dan manusia secara personal. Oke, selanjutnya di sini ada pakar-pakar teori. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, dari pemahaman, dan evaluasi. Nah, menurut Bandura ini, teori belajar sosial sering disebut juga sebagai jembatan antara behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Nah, teori belajar ini menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Nah, di sini juga ada cara-cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran. Selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini ada cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran, yaitu yang pertama ada perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Oke, selanjutnya di sini ada teori Vygotsky, yaitu dapat dianalogikan ketika guru atau orang tua memberikan sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut serta memberikan kesempatan pada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakannya sendiri. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri sendiri. Yuliani dalam Ahmad 2012 secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky yaitu yang pertama, membantu memecahkan masalah, yang kedua, memudahkan melakukan tindakan, yang ketiga, memperluas kemampuan, yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Nah, di sini juga ada keunggulannya nih teman-teman. Teori kognitif dalam pembelajaran memiliki kelebihan. Yang pertama, ada pembelajaran melalui observasi. Yang kedua, di sini ada pengembangan keyakinan diri. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, fleksibilitas. Kelima, ada mengintegrasikan kognisi dan lingkungan. Yang keenam, penggunaan teknologi. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan sosial. Dan yang kedelapan ini ada motivasi intrinsik. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya, kalau misalkan kita memiliki kelebihan, pastinya kita memiliki kelemahan. Nah, di sini teori kognitif dalam pembelajaran memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada model, variasi dalam pembelajaran, pengabaian faktor emosional, sosialisasi yang berlebihan, pengaruh lingkungan yang tidak konsisten, kurangnya struktur, dan keterbatasan dalam pembelajaran konsep yang abstrak. Lalu, bagaimana cara menerapkan teori ini? Nah, penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran dalam kelas, yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik, dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi agar seorang siswa tidak jenuh dalam pembelajaran tersebut. Nah, tidak lupa juga belajar memberikan ruang bagi siswa untuk terjadi proses berpikir, emosional, dan fisik. Contohnya, aktivitas berpikir, misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional, misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah teori belajar kognitif sosial menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kognisi individu. Dengan pemahaman ini, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif, memanfaatkan observasi dan interaksi sosial untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Teori belajar kognitif sosial menawarkan pendekatan yang komprehensif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan pengamatan, interaksi sosial, dan pengembangan keyakinan diri, teori ini dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran di berbagai konteks pendidikan. Thank you for watching, teman-teman. Bye-bye!